Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirmansyah, NIM 202003010530. Berdirinya saya di sini, saya akan memaparkan materi tentang haji. Adapun yang akan saya jelaskan terdiri ada 6. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, syarat haji. Yang ketiga, rukun haji. Yang keempat, wajib haji. Yang kelima, sunnah haji. Yang keenam, larangan bagi orang yang sedang ihram. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian haji. Haji menurut bahasa berarti menyengaja atau ziarah ke Ka'bah atau mengalahkan dengan alasan. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu, syarat serta tata cara tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajibannya, maka ketahuilah Allah Maha Kaya. Kemudian diperjelas dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 yang artinya, barang siapa melaksanakan haji di rumah ini atau Baitullah, tidak rafas dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Baiklah, langsung saja kita beralih ke syarat haji. Syarat-syarat bagi orang yang hendak mengerjakan haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Orang non-Islam tidak boleh mengerjakan haji. Yang kedua, berakal. Orang yang gila tidak sah hajinya. Yang ketiga, balik atau dewasa. Anak kecil yang sudah berhaji, maka ketika dewasa ia hendaknya mengerjakan haji lagi. Yang keempat, merdeka. Hamba sahaya tidak boleh. Yang kelima, kuasa atau mampu. Baiklah, langsung saja kita beralih rukun haji. Adapun rukun haji terdiri atas 6. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Apa sih itu ihram? Ihram adalah berniat mulai mengerjakan haji atau umroh, atau mengerjakan keduanya sekaligus jamaah haji sebelum melakukan ihram. Disunahkan melakukan beberapa perbuatan berikut. Yang pertama, mandi. Yang kedua, membersihkan badan. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mencukur kumis. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Yang keenam, salat sunnah ihram 2 rakaat. Yang ketujuh, memperbanyak baca tarbiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah berarti berada di Arafah. Waktu wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk menyerukan haji itu ialah Arafah. Barang siapa datang pada malam tanggal 10 sebelum fajar. Baiklah, langsung saja kita masuk tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam pelaksanaan tawaf, seorang jamaah haji atau umroh tidak perlu berniat sendiri,
karena sudah terkandung dalam ihram. Syarat tawaf antara lain: yang pertama, suci dari hadas besar atau kecil dan najis. Yang kedua, menyempurnakan tawaf dengan 7 putaran. Yang ketiga, tawaf dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Baiklah, langsung saja kita masuk materi kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan haji atau umroh. Baiklah, langsung saja kita masuk ke rukun yang terakhir, yaitu tertib. Tertib menertibkan rukun-rukun adalah mendahulukan yang semestinya dari rukun-rukun tersebut. Maksudnya adalah mendahulukan ihram dari rukun-rukun lain, mendahulukan wukuf dari tawaf, mendahulukan tawaf dan sa'i, dan mendahulukan sa'i dan tahallul. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sunnah haji. Perbuatan sunnah selama pelaksanaan haji antara lain: yang pertama, membaca talbiyah; yang kedua, membaca selawat kepada Nabi dan berdoa sesudahnya; yang ketiga, melaksanakan tawaf kudu; dan yang keempat, memasuki Baitullah melalui pintu Hajar Ismail. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, larangan bagi orang yang sedang ihram haji. Berikut ini larangan bagi orang yang sedang ihram haji. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Yang kedua, memakai tutup kepala bagi laki-laki seperti topi. Yang ketiga, menutup muka dan kedua telapak tangan bagi wanita. Yang keempat, memakai wangi-wangian bagi laki-laki dan perempuan. Yang kelima, mencukur atau mencabut rambut yang ada di dalam. Yang telah saya jelaskan tentang haji, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.